pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Asti Adika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif. Apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, siapa sih yang nggak mau punya kulit yang mulus tanpa noda gitu ya. Tapi nyatanya nggak semudah itu. Ada aja masalahnya, mulai dari jerawat sampai si flek hitam nih yang susah banget ngilanginnya. Apa sih penyebabnya dan bagaimana cara jitu untuk menghilangkannya? Ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar perawatan kulit. Yang pertama, puasa skincare bermanfaat untuk kulit. Kayaknya kalau sekarang penggunaan skincare itu sudah umum ya, hampir semua perempuan menggunakan skincare. Bahkan sekarang sudah mulai dari remaja, pra-remaja juga sudah aware gitu ya orang tuanya untuk menggunakan skincare pada anak-anak remaja mereka. Nah, tapi katanya baik loh kalau kita bisa berpuasa skincare dalam beberapa waktu, misalnya beberapa hari, ini bisa membantu detoksifikasi. Nah, benar nggak sih? Ini mitos atau fakta? Kan kadang-kadang ada juga ya ketika sudah biasa dengan skincare-nya lalu berhenti kan breakout gitu ya. Apakah sebenarnya ini dari proses detox tadi atau ya karena berhenti skincare-nya jadi breakout deh. Nah, nanti kita akan tanyakan nih bersama dokter kita hari ini. Oke, kita lanjut ke mitos fakta berikutnya. Hindari sinar matahari setelah facial. Biasanya kalau kita habis facial atau treatment gitu ya di klinik, ada beberapa treatment yang kita dianjurkan untuk tidak terpapar sinar matahari langsung. Karena nanti bisa kemerahan, bahkan bisa mungkin iritasi begitu ya. Nah, apakah ini sebenarnya benar-benar faktanya atau mitos belaka? Kalau mitos, kenapa ya selalu diimbau gitu oleh dokter-dokter yang memang setelah melakukan treatment kita. Nah, kita nanti akan tanyakan kenapa sih nggak boleh, ini mitos atau fakta pada dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah retinol membuat kulit menipis. Kayaknya akhir-akhir ini ya, beberapa tahun terakhir deh, atau setahun terakhir kayak retinol tuh lagi naik daun. Apa-apa semua produk skincare mengeluarkan seri retinolnya. Nah, katanya retinol ini memang bagus banget ya, apalagi untuk perempuan yang usianya juga udah mulai 25 ke atas gitu. Kayaknya perlu nih memberikan retinol pada wajahnya. Sebenarnya benar nggak sih retinol itu bisa membuat kulit kita jadi menipis karena terus dikelupas gitu ya. Nah, ini akan kita tanyakan nih, kita akan konfirmasi ini mitos atau fakta. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta ya, kalau hasil instan pertanda skincare abal-abal. Nah, siapa nih yang seneng banget kalau dapet hasil tuh cepet gitu ya. Kayaknya baru pakai seminggu tuh udah kelihatan mukanya lebih cerah. Atau mungkin wajahnya jadi lebih putih gitu ya. Tapi kok putihnya berbeda nih antara wajah dengan lehernya atau dengan tangannya gitu. Nah, tandanya tuh kayak gitu tuh biasanya tuh skincare-nya berbahaya. Ada kandungan-kandungan yang memang nggak baik atau kadarnya melebihi standarnya. Nah, ini dibilang skincare abal-abal. Nah, benar nggak sih? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya, puasa bikin wajah nampak lebih tirus. Nah, kalau ini dibilang seperti teknik pemijatan, kan banyak banget ya. Ada teknik pemijatan, bahkan ada alatnya gitu ya. Jadi ini dipercaya bisa membuat bentuk wajah yang semula itu rada cabi jadi lebih tirus. Tapi emang benar ya bahwa itu bisa dilakukan dari tekanan atau mungkin dari mungkin pijatan dari luar. Nah, ini akan kita tanyakan nih bersama dokter kita hari ini. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas mitos atau fakta seputar perawatan kulit dulu nih ya. Ini kayaknya jadi hal-hal yang begitu penting akhir-akhir ini, apalagi menjadi sorotan banyak perempuan, bahkan sekarang remaja juga udah menggunakan skincare untuk perawatan kulitnya. Tapi kita bahas dulu nih mitos fakta biar nggak salah menggunakan alat-alat atau produk
perawatan kulit. Nah, untuk membahasnya saya nggak mungkin sendirian, saya sudah ditemani dokter kita hari ini ada Dokter Dia Febrina SPDVI, spesialis dermatologi, venerologi dan estetik dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Halo dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat datang di Bincang Sehati. Hari ini seneng nih aku bahasannya tentang Skincare ya. kulit, iya, skincare. Kayaknya hal yang paling sering kita rawat ya itu ya tiap Kulit. hari, benar kan? Nah, kita bahas dulu nih mitos atau fakta seputar perawatan kulit biar nggak salah perawatannya. Yang pertama ya dok ya, mitos atau fakta kalau puasa skincare itu bermanfaat untuk kulit. Nah, puasa skincare tuh sebenarnya apakah memang dianjurkan atau ini kan kadang-kadang suka ada ilmu-ilmu dari ini aja ya, dari masyarakat ya. Nah, sebenarnya ini memang ada ilmunya untuk puasa skincare dan memang bergunakah, mitos atau fakta? Ya, mitos. Mitos, Ya. oke. Jadi pada kasus tertentu, terutama untuk penderita misalnya yang dengan akne vulgaris atau Yes. jerawat, atau misalnya dia punya flek hitam seperti melasma, puasa skincare itu justru kadang memberikan dampak yang buruk karena tidak ada controlling ya dari luar untuk membantu supaya jerawatnya terkontrol, kemudian flek hitamnya itu memudar. Gitu. Jadi puasa skincare itu tidak selalu bermanfaat pada kasus-kasus tertentu. Oke, nah sebenarnya kalau kita kan bicara tentang puasa skincare, ada yang bilang ini buat detoksifikasi juga gitu ya. Tapi abis itu kan misalnya ada yang akhirnya tadi misalnya dia lagi perawatan jerawatnya gitu, akhirnya lagi tambah banyak. Pasti tenang, sabar, ini cobaan ya. Ini cuma istilahnya ya proses detox emang begitu gitu. Ini berarti satu alarm yang salah dipahami gitu. Ya betul. Sebenarnya proses detoksifikasi itu bukan fungsi kulit sebenarnya, karena kan detoksifikasi itu adalah fungsi ginjal ya. Betul. Dan kulit itu tidak bisa membuang racun. Gitu. Jadi untuk puasa skincare mungkin bisa bermanfaat kalau misalnya dia mengalami iritasi, misalnya pakai retinol misalnya, dia ada kemerahan atau ada ruam misalnya atau ada gatal, kemudian kulitnya bersisik, ya ada reaksi iritasi, ya biasanya memang sebaiknya penggunaannya dihentikan dulu atau misalnya pakainya selang-seling dulu. Jadi tidak semua kasus atau untuk puasa skincare ini bermanfaat untuk kulit. Jadi sebenarnya puasa skincare memang ada nih, istilah ini memang ada tapi dilakukan pada kondisi-kondisi tadi Tertentu. gitu ya. Atau mungkin setelah mau mengganti skincare yang lain dipuasakan dulu gitu kan ya. Ketika perawatannya jangan sampai nanti kita nggak tahu nih yang bikin masalah yang mana karena dicampur semua produknya gitu ya. Jadi dipuasakan dulu. Jadi bukan berarti lagi bagus-bagusnya mau detox berhenti terus tiba-tiba jadi ada masalah ya. Malah sedih ya kalau kayak Iya, gitu ya betul. dok ya. Berarti nggak apa-apa dong pakai skincare tiap hari Nggak apa-apa. selama aman banget. kandungannya aman. Sama kandungannya aman, Oke. betul. Baik, kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta dok, kalau menghindari sinar matahari setelah facial itu emang dianjurkan banget. Ini mitos atau fakta? Fakta. Oke, kenapa? Jadi memang untuk tindakan estetik tertentu misalnya seperti laser, kemudian chemical peeling atau tindakan-tindakan ablatif untuk tindakan estetik itu memang baiknya menghindari pajanan matahari karena memang prosedur tersebut membuat kulit kita ini menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari. Oke. Jadi kalau misalnya pajanan mataharinya berlebih itu dapat membuat iritasi, kemerahan, jadi lebih gampang merah kulitnya. Oke, jadi memang akhirnya selalu ya setiap kita habis treatment jangan kena matahari dulu ya, atau gitu ya. jangan pakai sunscreen. Pakai sunscreen, Iya. pakai payung Pakai juga ya, payung, jangan. topi. Nah, berapa lama tuh dok dari treatment? Kan kadang-kadang kita bingung berapa lama sih saya nggak boleh kena matahari after treatment gitu ya. Sebenarnya ada waktu yang ditentukan nggak sesuai dengan treatment yang dilakukan? Jadi sebenarnya setiap treatment itu ada downtime-nya masing-masing. Iya. Misalnya kalau misalnya habis tindakan laser CO2 fraksional misalnya untuk bopeng atau scar itu biasanya untuk downtime-nya sekitar 5-10 hari. Memang baiknya menghindari sinar matahari selama downtime tersebut dan jangan lupa tadi pakai sunscreen. Kemudian untuk beberapa tindakan tertentu misalnya chemical peeling yang tingkat kedalamannya misalnya superficial itu biasanya 3-5 hari itu cukup biasanya untuk menghindari pajanan matahari. Jadi tergantung tindakan yang dilakukan apa. Gitu. Nah ini juga nih jadi permasalahan, ini penting ya. Ketika memang sekarang kan perempuan banyak juga ya yang udah jago-jago ya pengendara motor gitu kan. Memang mobilitasnya dengan kendaraan bermotor yang
notabene pastinya terpapar sinar matahari. Tapi dia mau treatment, akhirnya maju mundur. Gimana nih, saya takut percuma juga, nanti kan saya terpapar juga. Apakah ada cara-cara tertentu atau dengan penggunaan helm itu sebenarnya nggak apa-apa, bisa terhindar? Bisa dengan penggunaan helm, kacamata, kemudian sunscreen tentunya kalau beraktivitasnya outdoor atau misalnya dia pakai motor, itu penggunaannya setiap 2-3 jam sekali harus di-apply. Terus yang kedua, jangan lupa pakai sunscreen-nya harus cukup, nggak boleh irit-irit. Gitu. Jadi kan pakai sunscreen dianjurkan itu adalah kalau untuk area wajah dan juga leher itu sekitar 2 jari ya. 2 Kalau jari kita ya. taruh gitu di sunscreen di atas jari, nah itu harus bisa pakai sejumlah itu. Oke, sejumlah itu sekali pakainya Sekali ya? pakai. Oke, jadi selama sunscreen-nya cukup dan memang tepat pemakaiannya nggak apa-apa juga ya. Tapi memang sebisa mungkin jangan sampai terpapar sinar matahari langsung gitu. Oke, untuk para perempuan yang mungkin memang jago-jago banget nih mobilitasnya dengan motor, nggak apa-apa juga untuk tetap treatment ya. Karena helm bisa melindungi, kacamata juga melindungi. Oke, kita beralih ke mitos fakta berikutnya, Dok. Mitos atau fakta kalau retinol membuat kulit menipis. Ini akhir-akhir ini kayaknya serba retinol ya. Semua produk skincare mengeluarkan seriesnya yang retinol series gitu. Nah, retinol ini sebenarnya bekerjanya apakah benar nih akhirnya membuat terkelupas terus menipis jadinya lapisan kulitnya, benar nggak kayak gitu? Ya, itu mitos. Mitos ya? Mitos ya. Oke. Jadi retinol ini sebenarnya kan masih jadi holy grail atau masih jadi yang paling baik ya untuk terapi anti aging. Jadi fungsi dari retinol itu, cara kerjanya itu adalah meningkatkan lapisan kolagen di lapisan dermis. Justru itu dipertebal. Justru menebalkan. Nah, tapi memang dia ini bekerja di lapisan epidermis itu, dia yang paling atas, lapisan kulit kita paling atas itu memang dia mempercepat untuk regenerasi sel kulit mati itu meluruh. Gitu. Jadi dia memang mempertipis lapisan epidermis, dia luruhkan tapi dia ganti sama yang baru. Gitu. Jadi kulit kita jadi termajakan, kemudian juga kulit kita nggak kusam. Jadi kalau ada yang bilang retinol bikin kulit tipis, itu mitos. Salah besar ya. Jadi justru dia menebalkan si lapisannya tadi, tapi memang mengganti sel kulit mati. Ya tuh sel kulit mati ini udah nggak layak juga dari wajah kita ya. Jadi itu mitos ya, nggak apa-apa ya. Tapi memang harus pintar-pintar juga ya memilih produk dengan retinol, karena ada juga yang intoleran. Belum bisa toleran iya biasanya. Kan? Oke. Jadi harus cerdas nih memilih produknya. Kita lanjut lagi ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta nih, Dok, kalau hasil instan itu pertanda skincare abal-abal. Nah, banyak banget loh yang seminggu udah benar-benar kulitnya kinclong mulus kayak jalan tol gitu. Tapi akhirnya kita nanya-nanya, kok saya kayaknya mungkin harganya lebih tinggi dari itu, kok lama gitu ya. Tapi apakah kandungannya benar? Jangan-jangan ini abal-abal. Ini mitos atau fakta? Fakta. Oke. Jadi kalau hasilnya cepat, misalnya 1-2 minggu kulitnya udah putih, terus licin, mungkin nyamuk aja mungkin agak segan gitu ya, mau mampir gitu. Nah itu memang takut harus, kepleset ya, Dok? Iya, takut memang dicurigai ada kandungan-kandungan yang memang tidak seharusnya ada di situ. Karena skincare yang dijual bebas atau yang produk OTC itu biasanya hasilnya lebih lama. Biasanya butuh waktu kurang lebih 8-12 minggu untuk terlihat hasilnya, dan mungkin hasilnya nggak akan jauh banget ya, bedanya ton warna kulitnya itu nggak akan jauh, maksudnya nggak akan still signifikan itu gitu hasilnya. Karena banyak banget kan yang mungkin wajah dengan lehernya berbeda atau dengan kulit tangannya juga berbeda gitu ya. Ini harus dilihat lagi, Takutnya ada hidroquinone atau merkuri atau steroid yang harusnya tidak ada di dalam skincare yang dijual bebas. Tapi mungkin masih banyak orang yang berpikir, ya nggak apa-apa kali, wajah saya juga cantik kok gitu ya, nggak masalah gitu kan. Tapi ada nggak efek jangka panjangnya yang akhirnya membahayakan? Ada. Jadi memang untuk skincare yang memberikan hasil instan yang ada kandungan merkuri, kemudian hidroquinone, steroid, mungkin hasilnya akan cepat, tapi dampak yang dirasakan jangka panjang itu bisa bikin kulit rusak dan gak balik lagi. Gitu. Jadi kulitnya itu pertama bisa malah lebih hitam, jadi nanti ada suatu efek yang membuat kulitnya itu ada pigmentasi yang sangat sulit untuk dihilangkan. Kemudian bisa ada urat-urat merah, pembuluh darah, jadi kulitnya sensitif ya. Jadi kalau kena matahari itu akan gampang merah. Kemudian bisa ada bintik-bintik putih di area kulit, itu juga bisa. Jadi warna kulitnya jadi nggak rata, kayak zebra gitu ya. Ada bagian yang hitam, ada bagian yang putih. Aduh, itu nggak bisa hilang, susah banget hilangnya. Bisa hilang ya, dan sulit banget. Jadi lebih baik pelan-pelan ya. Pelan-pelan, betul. Alon-alon asal kelakon ya. Oke,
kita lanjut lagi ke mitos fakta berikutnya, Dok. Mitos atau fakta kalau kuasa bikin wajah tampak lebih tirus. Ini pijatan yang dengan batu gitu ya berarti ya, Dok ya. Ini banyak juga nih, kan nggak cuma bentukannya seperti itu, ada yang bentuknya seperti ditarik juga kan. Nah ini nih sebenarnya memang akan ada ngaruhnya nggak sih dengan membentuk wajah? Iya. Bisa bikin tirus? Ya, jadi untuk gua sha ini memang kayaknya baru hype sekarang ya Iya. untuk gua sha. Jadi memang suatu teknik pemijatan. Tujuannya sebenarnya untuk meregangkan otot, kemudian memperlancar sirkulasi darah. Efek yang dihasilkan bisa sementara tapi bukan bisa untuk sampai meniruskan wajah dalam jangka waktu yang panjang seperti prosedur tindakan estetik, misalnya kayak tarik benang atau thread lift misalnya, atau seperti terapi ulterapi misalnya. Jadi hasilnya itu sementara dan dia tidak bisa untuk membuang lemak ya. Jadi kan kadang kan juga ada karena ada tumpukan lemak di kulit kita yang membuat wajah kita itu terlihat turun seperti itu. Jadi mungkin masih bisa dibilang mungkin masih mitos ya. Oke, efeknya sementara, jadi nggak permanen gitu ya, dan tidak membakar lemak yang ada di sana atau membakar kalori yang ada di sana. Kalau mau ya harus defisit kalori, olahraga dan segala macam. Jadi nggak bisa ya cuma dengan, apalagi cuma dengan masker atau apa gitu ya, itu nggak memungkinkan ya. Oke, jadi emang harus cerdas-cerdas sih memilih produk ataupun treatment, jangan sampai kita terkecoh, sudah keluar duit banyak ya kan, ternyata hasilnya nggak ada. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan topik utama kita yang jadi masalah banyak perempuan juga nih, si flek hitam. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya, Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang cara jitu hilangkan flek hitam. Siapa yang punya flek hitam di wajahnya? Ada yang suka, ada yang bete ya nggak sih? Ada yang bilang ih lucu jadinya ada bintik-bintiknya. Ada yang kayak gimana sih cara ngilanginnya, udah semua produk saya pakai tapi kok nggak hilang-hilang juga. Nah hari ini kita bahas nih cara yang benar. Kalau bisa sih kita hindari ya, jangan sampai ada flek hitam di wajah kita. Nah bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut dengan dokter kita, dengan Dokter Dia Febrina SPDVI, spesialis dermatologi, venerologi dan estetika dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Oke, Dok, sebelum kita bahas flek hitam, kita bahas dulu sebenarnya wajah yang sehat itu, yang kulitnya sehat gitu ya. Ciri-cirinya tuh apa sih? Ya, jadi ada beberapa ciri-ciri kulit sehat. Yang pertama warna atau tonnya, warna kulitnya itu merata. Rata dulu. Kemudian yang kedua dari segi tekstur, tentunya teksturnya rata ya dan juga halus. Kemudian yang ketiga untuk kulit yang sehat ini tentunya dia itu tidak kering. Ya, jadi kulit yang sehat itu adalah kulit yang lembab, terjaga kelembabannya. Kemudian tetap kulit yang sehat itu dia ada minyak, tapi tidak berlebihan. Jadi kulitnya itu mungkin nggak terlihat terlalu hinyai gitu ya, kalau kata orang Sunda ya. Kemudian elastisitasnya, jadi untuk kulit-kulit sehat itu elastisitas kulitnya terjaga, jadi kencang gitu ya. Kemudian yang paling utama adalah tentunya bebas dari peradangan. Jadi nggak ada ruam-ruam merah, misalnya seperti jerawat atau eksim-eksim yang mengenai kulit kita. Nah, kan kadang-kadang kita tahu jenis kulit kita aja tuh nggak gitu paham-paham banget ya, mana sih kulit kering, kombinasi ataupun berminyak. Ada nggak ciri khas dari hal-hal itu? Ya, jadi kalau kulit berminyak, mungkin ya, kalau kulit berminyak itu biasanya kita bisa lihat nih setelah cuci muka setengah jam misalnya. Itu kalau kulitnya berminyak itu minyaknya akan tampak lebih banyak. Pasti ada ya. Atau misalnya setelah dia beraktivitas, misalnya di siang hari itu kulitnya minyaknya kelihatan lebih banyak. Itu tipe kulit berminyak. Kemudian untuk tipe kulit kering biasanya ditandai dengan kulitnya itu kayak ada sisiknya ya. Kemudian kadang juga terlihat kusam ya karena pantulan cahaya kan nggak dipantulkan dengan baik. Kemudian tipe kulit normal biasanya ya nggak, kulitnya tidak terlalu berminyak tapi nggak terlalu kering juga, jadi seimbang. Oke, itu kulit yang normal. Nah kombinasi ya, kombinasi biasanya itu berminyak sama normal atau berminyak sama kering. Biasanya berminyaknya itu di area T-zone, yang area T. Ya itu biasanya minyaknya lebih banyak, tapi area yang di sekitarnya itu bisa normal atau bisa kering. Itu bisa tipe kulit kombinasi. Nah ini nih, jadi perawatannya aja dari jenis kulitnya pasti udah beda-beda ya. Jadi pasti
kita harus lebih seksama lagi. Sebelum kita lanjut nih dok, sudah ada penelpon nih. Pastinya udah mau tahu nih ilmu dari dokter Hani ini, kita sapa terlebih dahulu. Halo, dari siapa, di mana? Halo, Halo, selamat pagi. pagi, dari siapa ibu? Dari Shirley dari Tangerang. Shirley dari Tangerang, silakan mbak. Pagi dok, Pagi. saya mau nanyakan usia saya kan 40 tahun. Terusnya emang ada flek-flek gitu dikit di muka gitu. Terus cara penanganannya secara alami seperti apa? Terusnya agak sedikit kering tapi nggak kering banget mukanya. Terusnya itu misalnya kita pakai bahan-bahan tradisional, itu berapa lama maksudnya untuk menghilangkannya misalnya gitu. Terusnya ada lagi dok, agak inem sedikit ya dok, nggak apa-apa ya dok? Ya. Ini kan kebetulan anak saya sekitar 16 tahun, dia ada bekas jerawat gitu dok. Itu cara alaminya menghilangkan bekas jerawat yang ini apa? Yang membekas ya, bukan jerawat masih ada, maksudnya bekas jerawatnya itu secara alami itu pakai apa? Terus tipe mukanya sih termaksud yang berminyak dok. Berminyak ya, oke, Baik. baik. Dokter, ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Benar, cukup. Oke, Ibu, aku tanya sedikit lagi, itu bekas jerawatnya apakah sudah jadi scars atau hanya hitam aja? Dia kan karena mukanya putih jadinya merah ya dok. Oh, merah-merah. Berarti ada Oke. 2 ya. Berarti sudah jelas ya. Dokter, sudah jelas Ya. pertanyaan dari Bu Shirley. Oke, terima kasih Ibu. Semoga Oke, bisa kita makasih. jawab ya hari ini ya. Oke, jadi 40 tahun ada flek hitam, tapi mau coba pakai alami itu Alami. gimana dan berapa lama biasanya? Ya baik, jadi sebenarnya kalau untuk penggunaan ya bahan-bahan alami untuk skincare di kulit itu kita hati-hati banget, karena tentunya kalau pakai bahan-bahannya terutama bahan-bahan dapur kan sekarang banyak ya, Banyak. FYP apa di misalnya di sosial media tertentu Yes. gitu ya, pakai bahan-bahan alami untuk menghilangkan permasalahan kulit tertentu. Tapi kalau kita pakai bahan alami itu kekurangannya adalah tentunya kurang higienis pertama, kemudian kadarnya kita nggak tahu berapa, karena misalnya nih kita menggunakan lemon misalnya gitu ya, itu kan katanya ada misalnya vitamin C-nya, tapi apakah yang kita dapatkan di yang kita beli lemon itu apakah memang kadar vitamin C-nya sesuai dengan evidence base-nya atau penelitiannya misalnya 10% atau 15% ya. Kalau misalnya ternyata di situ ada 30% sebenarnya vitamin C-nya, itu kan tentunya bisa mengiritasi kulit sekali ya. Jadi sebaiknya menggunakan skincare yang memang sudah teruji klinis, kemudian sudah registrasi di Badan POM tentunya ya. Jadi sebaiknya menggunakan skincare yang memang sudah aman saja, yang sudah dalam bentuk jadi, dan tentunya data klinisnya tuh ada. Banyak sekali sebenarnya untuk penggunaan skincare flek hitam tuh banyak banget. Jadi yang utama tentunya adalah proteksi dari matahari. Sunscreen tuh harus wajib banget kalau untuk yang punya flek hitam. Ya, karena matahari itu bisa memicu flek kita bertambah gelap biasanya. Kemudian bahkan misalnya ibu-ibu nih ya di dalam rumah gitu, dia bekerja di dalam rumah aja, misalnya kerjaan memasak. Memasak itu juga dari thermal atau panas itu juga bisa memicu flek hitam menjadi berlebihan. Makanya kadang banyak keluhan juga, dok saya tuh cuma di rumah aja, cuma masak aja, saya nggak pakai sunscreen tapi kok flek saya makin hitam gitu. Karena memang sunscreen itu cukup penting meskipun kita hanya di dalam rumah aja gitu. Kemudian selain penggunaan sunscreen, ibu juga bisa ya menggunakan bahan-bahan yang punya efek lightening. Itu banyak, misalnya vitamin C, kemudian yang ada kandungan AHA atau alpha hydroxy acid, kemudian azelaic acid, kemudian kojic acid ya. Itu cukup banyak yang bisa kita pakai di pasaran yang over the counter untuk menangani flek hitam gitu. Tapi kalau misalnya nih udah pakai 8-12 minggu nggak ada perubahan ya tentunya harus ke dokter kulit. Kadang kita jika diperlukan ya melakukan tindakan estetik medis ya untuk mengatasi flek hitamnya. Baik, itu ya memang mungkin harus ada tindakan. Nanti kita bahas lebih jauh lagi tentang tindakannya ya dokter. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini anak usia 16 tahun ya. Cenderung berminyak kulitnya, ada bekas jerawat tapi kemerahan. Nah ini kan bekas jerawat juga beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang
langsung hitam aja gitu, ada yang jadinya bopeng atau mungkin scars gitu, ada juga yang kemerahan. Nah ini sebenarnya kalau kemerahan udah jadi bekas atau sebenarnya masih meradang? Ya, jadi jerawat itu memang kalau dia membaik dia bisa meninggalkan bekas. Pertama bekasnya itu dalam bentuk tekstur atau dalam bentuk warna. Kalau tekstur ya mungkin scar ya, bisa ada yang bopeng, ada yang meninggi ya seperti keloid atau hypertrophic scar. Tapi kalau yang berhubungan dengan warna itu ada dua. Yang pertama hiperpigmentasi pasca inflamasi atau flek hitam jadinya. Kemudian yang kedua ini eritema pasca akne atau EPA. Jadi dia bekasnya itu merah. Sebenarnya jerawatnya udah nggak ada nggak nih ada, ya? udah nggak aktif. Cuman memang bekas merahnya yang bisa bertahan cukup panjang. Berapa panjangnya? Biasanya cukup lama. Kadang kalau kita pakai skincare aja atau terapi oles itu kadang setahun dia baru hilang. Oh ya, untuk Ya, yang merah ini? untuk yang merah untuk dengan terapi oles itu agak lebih sulit dibandingkan dengan yang bekas hitam. Yes. Kalau bekas hitam modalitas apa ya untuk terapi olesnya lebih banyak dibandingkan yang bekas jerawat merah. Ya jadi kalau untuk bekas jerawat merah harus sabar banget. Kalau cuman pakai skincare aja. Nah, kalau untuk bekas jerawat yang merah ya, yang seperti tadi Ibu keluhkan, itu bisa pakai skincare yang misalnya ada kandungannya Azicler atau apa yang turunan dari azelaic acid. Ya, itu banyak dijual di pasaran. Kemudian yang ada kandungan retinol, misalnya retinol juga bisa ya untuk mengatasi jerawat. Kemudian yang ada kandungan tranexamic acid, ya, jadi dia bisa untuk membantu memudarkan bekas jerawat merah. Jadi sebaiknya tadi memilih yang memang sudah dalam bentuk produk jadi tidak dalam bentuk bahan alami. Gitu. Nah ini nih bingung kadang-kadang ya ketika kita mau menghilangkan bekas jerawat tadi, tapi kondisinya tuh sebenarnya mau kapan? Apakah harus jerawatnya nggak aktif dulu? Tapi kan kalau yang memang rada potensial untuk jerawatan, emang aktif aja terus ya, ya hilang di sini, ada lagi di sana gitu ya. Jadi kapan dong kita menggunakannya? Apakah harus di spot tertentu saja atau gimana dok? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk jerawat itu memang ada dua fase pengobatannya. Ada fase akut, ada fase maintenance. Ya, jadi fase akut itu ketika jerawat itu masih banyak-banyaknya. Kita biasanya menggunakan bahan-bahan aktif yang memang tujuannya untuk controlling jerawat. Nah, nanti setelah jerawat membaik itu masuk ke terapi di fase maintenance. Oke. Di fase maintenance ini tetap kita harus ngontrol jerawat. Jangan sampai nanti kita cuma ngurusin bekas tapi jerawatnya tetap ada. Jadi kayak gali lubang tutup lubang. Yes. Ya, jadi selama di fase maintenance ini kita bisa menggunakan skincare yang bahan aktifnya bisa untuk dua-duanya. Jadi untuk mengontrol jerawat bisa, tapi juga untuk membantu apa ya, mengurangi bekasnya juga bisa. Contohnya misalnya tadi kayak Azicler ya. Itu juga bisa untuk membantu mengurangi bekas, tapi untuk controlling jerawat juga bisa. Kemudian BHA atau asam salisilat itu juga bisa ngontrol jerawat. Kemudian retinol atau retinal kan banyak ya, retinol tuh ada lagi di atasnya lagi yang potensinya lebih kuat tuh retinaldehid. Nah, itu bisa digunakan juga untuk controlling jerawat bisa, tapi untuk membantu mengurangi bekas hitam, bekas merah itu juga bisa gitu. Jadi baiknya memilih bahan aktif. Intinya kita harus paham sih sama bahan aktifnya. Iya, harus paham dan mungkin kalau misalnya terlalu pusing ya udah konsultasi sama dokter ya. Jangan sampai jadi salah coba-coba nanti udah keluar duit banyak malah jadi berantakan gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang cara jitu hilangkan flek hitam. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-2903-2644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi dengan Dr. Dia Febrina SPDVI, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Oke, dok, kalau kita bicara tentang flek hitam sendiri nih. Flek hitam itu sebenarnya apa sih? Apakah semua noda di wajah kita yang warnanya kehitaman itu udah pasti flek hitam? Atau sebenarnya ada hal yang khas nih dari flek hitam itu sendiri? Ya, jadi kalau ngelihat terminologi atau pengertiannya ya, flek hitam itu suatu kelainan hiperpigmentasi. Jadi hiper itu berarti berlebihan, berarti pigmennya berlebihan. Ya, terjadi karena ada peningkatan produksi melanin di kulit kita. Ya, untuk hiperpigmentasi sendiri ya, intinya karena memang dia bisa berwarnanya tuh bisa berwarna hitam atau coklat atau coklat muda juga bisa. Oh, oke. Dan itu bentuknya memang kecil-kecil atau ada juga yang bentuknya besar? Ada yang bentuknya besar juga. Oke, ada jenisnya nggak sih dok? Ada, jadi flek hitam itu sebenarnya kan suatu gejala yang umum. Nah, flek hitam itu juga banyak jenisnya.
Ya, jadi ada flek hitam yang disebut dengan melasma. Itu yang paling banyak dialami oleh perempuan ya. Ya. Kemudian yang kedua ada lagi flek hitam yang namanya lentigo. Jadi lentigo itu berupa bercak coklat, tapi biasanya dia beberapa ya. Jadi spot besar-besar gitu di area bisa di wajah ya, bisa di lengan juga bisa. Kemudian ada lagi flek hitam yang disebut dengan hiperpigmentasi pasca inflamasi atau pasca radang. Misalnya Oke. kita habis kena suatu kelainan kulit nih, kemerahan misalnya atau habis jerawat misalnya, itu bisa menimbulkan suatu bekas hitam, yaitu flek hitam yang namanya hiperpigmentasi pasca inflamasi. Atau ada lagi freckles ya. Kalau freckles Iya. mungkin ada Kayaknya estetik pengen- gitu malah ya. pengen ya orang-orang ya. Nah, freckles juga termasuk salah satu dari jenis dari flek hitam. Gitu. Oke, nah sebenarnya flek hitam ini tuh apa sih penyebabnya? Apakah bisa diturunkan secara genetik juga bisa langsung ada? Atau memang harus ada peristiwa atau kondisi tertentu yang memicu si flek hitam itu timbul? Ya, flek hitam bisa dipengaruhi oleh faktor genetik juga. Jadi ada beberapa flek hitam misalnya seperti melasma ya, kemudian beberapa flek hitam seperti lentigo atau freckles itu juga bisa terkait dengan genetik. Kemudian perubahan hormonal. Nah, ini biasanya ibu hamil biasanya kan ada perubahan atau fluktuasi ya hormonal. Jadi ada peningkatan hormon tertentu pada saat hamil, itu bisa merangsang melaninnya, namanya Oke. hormon melanin stimulating hormone. Nah, itu bisa menyebabkan jadi selama hamil dia jadi flek hitamnya tambah banyak. Jadi karena perubahan hormonal juga bisa. Kemudian yang terpenting lagi adalah pajanan matahari. Ya, Oke. jadi matahari itu apalagi kita tinggal di daerah tropis ya. Jadi yang mataharinya tuh melimpah banget sepanjang tahun. Nah, tentunya itu bisa menyebabkan timbulnya flek hitam. Kemudian penuaan. Nah, penuaan atau aging tentunya juga bisa membuat timbul flek hitam di beberapa area tubuh kita. Baik, jadi banyak ya, banyak yang bisa jadi kondisi-kondisi tertentu yang bisa membuat si flek hitam itu timbul. Oke, kita akan coba buka lagi line telepon. Sepertinya sudah ada penelpon yang menunggu untuk bertanya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Bu Yayu dari Buah Batu. Oke, Buah Batu Bandung. Bandung, Ibu. Iya. Kumaha betul. Damang? Pangestu, Sawangtuna. Oke, Ibu Yayu, Ibu berapa usia tadi? 72 tahun, betul Ibu? 72 tahun, iya betul. Ibu Yayu apa yang ditanyakan silahkan. 72 tahun, iya. Iya, apa Ibu Yayu yang ingin ditanyakan, boleh? Begini dok, saya punya istilah apa ya kalau yang umum itu mata panda. Iya, kemudian ada flek putih di pipi sebelah kiri, Oke. gitu. Nah, dulu saya itu waktu kuliah itu naik motor sekitar 46 km lah bolak-balik. Mungkin karena kurang pemeliharaan ya. Nah, kemudian setelah saya mampu beli kosmetik, saya langsung pakai kosmetik yang pada saat itu sedang in gitu. Boleh disebutkan mereknya? Oh, mungkin nggak usah Ibu, nggak apa-apa. Oh, nggak usah. Kandungannya ya. mungkin boleh tahu waktu itu Ibu ingat nggak kandungan dari skincare-nya? Ya, itu udah lupa lagi lah. Udah lupa ya Ibu? Nah, dari sana setelah saya pensiun, istilahnya itu nggak terbeli lagi lah gitu Mbak. Lalu saya berpindah ke perawatan yang tradisional, Oke. seperti pakai lulur, kemudian tamarin, and so on lah Mbak. Nah itu bekas saya pakai itu seperti ada kulit tamarin gitulah Mbak. Oh, Nah, berarti ini Ibu ingin menghilangkan bekas-bekas nah, dari begitu. itu ya Bu ya? Saya ingin menghilangkan itu. Sekarang ada agak menipis ya. Baik. Bekas
Ada yang Bekasnya. mau ditanyakan Ibu? Bekas tamarinnya berarti sesuai dengan warna tamarinnya Bu ya, agak Iya, iya, oranye iya. gitu ya? Ya, Oh baik, jadi oranye ya. Agak oranye. Bu. iya ada begitu. Baik, baik. Ibu kita coba jawab ya Bu Yayu ya. Atau ada Iya. yang ingin ditanyakan lagi? Sudah saya kira-kira cukuplah, hanya kira-kira itu bisa hilang nggak dengan cara seperti itu gitu. Baik, kita coba jawab ya Ibu Yayu. Terima kasih Ibu Yayu dari Bandung, Buah Batu. Oke, ini 72 tahun, dulu 46 km ya Jauh. naik motor dan mungkin baru terasa nih kondisinya ada mata panda dan juga ada flek. Dan ini masalahnya menggunakan tadi dokter bilang ya bahan alami memang ada side effect-nya yang kita nggak tahu nih. Malah bikin noda baru gitu ya. Mau menghilangkan si noda tamarin ya gimana dok? Ya, jadi tamarin itu kan tadi ya dia memang termasuk bahan alami. Memang ada beberapa yang menggunakannya itu untuk perawatan wajah di rumah ya. Nah, karena warna kadang memang dari warnanya itu ada endapan ya, ada endapan yang dia itu mengendap ke kulit. Sama seperti kalau kita Kunyit misalnya gitu ya. kunyit atau misalnya beberapa orang yang memang misalnya makan wortel aja berlebihan. Oh ya. Itu dia juga karotennya itu dia bisa menumpuk di kulit, jadi warna kulitnya itu Padahal agak dimakan nih. iya, kalau bisa dia makan dalam jumlah yang berlebihan Jadi karena warna kulitnya akan ke iya, jadi pada oren-orenan. beberapa ininya akan terlihat lebih oren biasanya. Nah, itu karena dia pengen dapat misalnya efek vitamin A-nya. Karena kan vitamin A memang baik ya untuk kulit ya. Sama seperti mungkin retinoid kan, Iya. retinol itu kan Iya. vitamin A. Betul. So, jadi dia meninggalkan endapan pigmen di kulit. Nah, tentunya bagaimana sih cara untuk menghilangkannya ya? Mungkin itu juga suatu proses yang bisa agak panjang ya. Ya, jadi kalau misalnya ini tetap menggunakan skincare yang mengandung bahan pencerah atau lightening atau yang misalnya ada kandungan antioksidannya, itu akan bisa membantu. Kemudian sunscreen Ya. itu tentunya wajib ya. Kemudian penggunaan pelembab karena juga ibu kan udah 72 tahun, tentunya kulitnya biasanya akan kelembaban alami kulitnya tentunya akan berkurang karena aging atau penuaan. Nah, kemudian nanti bisa menggunakan yang tadi yang ada kandungan antioksidan misalnya seperti resveratrol atau misalnya ada kandungan vitamin C-nya ya atau vitamin E ya untuk kulit itu juga bisa membantu. Nah, kalau misalnya memang ada waktu untuk datang ke klinik itu bisa melakukan prosedur tindakan medis misalnya seperti chemical peeling atau peeling kimiawi itu bisa membantu. Oke, baik. Jadi kalau bisa dibilang tamarin dilanjutkan atau better jangan ya? Betternya di stop. Di stop ya. Jadi yang Ibu Yayu di stop aja tamarin atau mungkin ibu-ibu di rumah atau mbak-mbak di rumah yang mungkin berpikir mau menggunakannya juga better jangan karena sudah terbukti akan justru menimbulkan noda baru. Nah, kalau yang mata panda tadi nih, Ibu Yayu juga mengalaminya dan ini kalau mata panda kan juga warnanya kehitaman gitu ya. Itu masuk flek hitam atau itu rona yang terjadi karena sesuatu hal? Ya, jadi mata panda atau hiperpigmentasi juga sebenarnya. Kalau misalnya dia berwarna kehitaman ya di area kelopak mata. Nah, untuk kasus-kasus hiperpigmentasi yang ada di bawah mata itu memang kita masih bisa menggunakan sediaan krim mata yang ada kandungan pencerahnya. Krim Nah, tapi gitu ya. biasanya kalau usia 72 tahun itu kantong matanya atau mata pandanya biasanya lebih kompleks karena ada struktur anatomi yang berubah. Oke. Ya biasanya entah itu lemaknya yang menjadi menggantung di situ ya. Itu kadang butuh tindakan misalnya seperti blefaroplasti misalnya untuk mengeluarkan lemak-lemak yang membuat kantong mata itu jadi Besar jadi ya. besar seperti itu atau tindakan-tindakan yang misalnya non invasif misalnya ya misalnya seperti radiofrekuensi ya itu bisa membantu. Baik, jadi mungkin kalau sudah ada yang lain nih bukan cuma mata panda tapi ada tumpukan lemak ya sudah harus ada tindakan yang lain bukan cuma dengan eye cream ya. Iya. Oke Bu Yayu, kita harapkan Ibu bisa melakukan perawatan dengan baik nih setelah ini jadinya kembali lagi ya kondisi lebih cerah lagi. Baik, Dok kalau kita bicara tadi si flek hitam itu bisa dicegah apa enggak sih sebenarnya? Nah pencegahannya tuh gimana? Kita bahas tapi habis jeda ya Dok ya. Oke pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang cara jitu menghilangkan flek hitam. Oke, kita balik lagi bersama dengan dokter kita, Dr. Dia Febrina SPDV, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika dari Primaya Hospital Bekasi. Tadi terputus pada cara pencegahannya. Kita mencegah dulu deh daripada mengobati. Bisa nggak sih sebenarnya flek hitam dicegah walaupun dia potensial nih? Bisa. Oke. Salah satu pencegahannya yang paling simpel tentunya menghindari pajanan matahari. Ya, pakai sunscreen, kemudian ya pakai pelindung matahari yang tepat ya, misalnya pakai topi atau kalau bisa beraktivitas di luar ruangan bisa pakai kacamata. Itu sih yang simpel caranya. Itu yang paling simpel, hindari paparan sinar matahari matahari. langsung dan harus pakai sunscreen ya. Ya. Kayaknya memang itu udah harga mati deh, apalagi di daerah tropis kayak kita gini ya. Nah, kalau akhirnya ya udah dirawat tapi takdir berkata lain, muncul juga nih si flek Iya. hitam. Apa dok yang harus dilakukan pertama kali? Ya, ketika muncul flek hitam, tadi tetap pencegahannya harus ada ya, menggunakan sunscreen. Kalau misalnya sunscreen yang untuk flek hitam memang ada beberapa sunscreen yang cukup baik ya. Kalau dari penelitian ilmiah misalnya yang tinted sunscreen misalnya dia ada kandungan tambahan iron oxide, jadi dia bisa untuk mencegah visible light. Jadi visible light ini adalah sinar-sinar yang kita dapat di sekeliling kita, misalnya dari lampu, dari ya, lampu-lampu studio gadget ya, gitu ya. kan, atau Oke. dari panas-panas yang kayak misalnya kita memasak. Nah itu bisa membantu untuk mengurangi ya dan menutup juga karena dia punya efek cover juga, karena biasanya kalau tinted sunscreen dia warnanya agak kecoklatan seperti foundation. Jadi itu bisa membantu untuk mengurangi ya dan mencegah timbulnya flek hitam baru. Kemudian yang bisa kita juga bisa nih menggunakan produk-produk tadi yang ada efek lighteningnya, misalnya di rumah ya. Misalnya pakai yang pertama tuh vitamin C, itu juga bisa untuk mengurangi flek hitam ya, karena dia juga punya untuk efek mencerahkan. Kemudian AHA atau alpha hydroxy acid, kemudian kojic acid, azelaic acid ya, retinol. Nah, itu juga bisa untuk membantu mengurangi tampilan hitam. Jadi bisa mencari skincare yang ada kandungan tadi. Oke, selain skincare, perlukah diduetkan dengan treatment tertentu agar hasilnya lebih maksimal atau pengennya lebih cepat gitu kan? Aduh bete nih kalau makin banyak si flek hitamnya, pengen cepat hilang. Ada nggak sih treatment-treatment yang memang ini jitu nih untuk menghilangkan flek hitam? Ya, jadi memang kalau untuk flek hitam ini memang baiknya ada kombinasi antara terapi oles ya dengan tindakan. Karena memang ada beberapa flek hitam itu yang dia itu letaknya dalam. Jadi dia flek hitam itu juga dia ada kedalamannya. Ada yang dia kedalamannya di atas ya, jadi superficial, biasanya letaknya di epidermis. Tapi ada juga yang dalam atau yang dia letaknya itu si melaninnya itu ada di lapisan dermis kita. Nah tentunya kalau misalnya flek hitam yang superficial misalnya itu memang dengan tindakan estetik misalnya cuma beberapa kali itu responnya cukup baik. Tapi juga ada yang kalau misalnya letaknya dalam itu butuh pengulangan dan kadang kombinasi dengan beberapa treatment. Nah jadi ada beberapa tindakan treatment estetik yang bisa untuk membantu. Memang tapi nanti tergantung sama tipe dari flek hitamnya apa. Kalau misalnya flek hitamnya paling banyak, misalnya kita ambil contoh melasma misalnya. Melasma sendiri bisa misalnya kita melakukan tindakan misalnya chemical peel di dokter misalnya setiap bulan, itu bisa untuk mengurangi melanin yang menyebabkan flek hitam. Kemudian kalau misalnya nanti nggak berespon, nanti baru kita naik ke terapi lini keduanya, misalnya dengan laser atau misalnya dengan injectables ya, misalnya dengan obat yang disuntikan langsung ke dalam bisa ya? flek hitamnya bisa. Biasanya ada kandungan tranexamic acid atau glutathione seperti itu. Jadi memang perlu ada kombinasi nih ketika si flek hitam membandel ini nggak hilang-hilang juga. Nah flek hitam sendiri kan sebenarnya nggak benar-benar cuma apa yang terjadi di kulit wajah aja kan ya. Si hormon itu juga bisa ya Bisa. mempengaruhi. Sejauh mana hormon ini mengaruhi timbulnya flek hitam? Ya, jadi hormon terutama untuk wanita-wanita nih biasanya yang menggunakan pil KB ya, baik itu dia KB-nya itu KB hormonal, ya baik itu suntik atau pil KB yang diminum, itu memang bisa memicu timbulnya flek hitam. Ya, jadi perubahan hormonal tadi itu ada hormon yang berperan, itu tadi dia akan merangsang MSH namanya, melanin stimulating hormone, sehingga nanti hormon ini bisa meningkatkan produksi melanin di kulit kita. Gitu. Jadi akhirnya nanti timbul flek hitam. Nah biasanya kadang
meskipun nih si wanitanya dia udah menghentikan misalnya gitu ya si entah itu KB suntiknya atau KB apa yang diminum, Hormonalnya ya. efeknya masih tetap bisa ada terus. Oke. Ya, dan kadang udah stop nih, tapi ternyata nanti efeknya nimbul beberapa tahun kemudian, itu juga ada yang seperti itu. Aduh, sedih juga ya. Jadi apakah harus ada yang diminum atau mungkin ada istilahnya penyeimbang hormonnya kah, atau ini emang nggak bisa kalau memang sudah pernah memasukkan ya kontrasepsi hormonal itu akan ada efek seperti ini? Ya, belum ada sampai saat ini Jadi untuk nggak ada yang penawarnya ya? Iya. Ya sulit-sulit juga ya, susah-susah gampang. Nah dok, kalau bicara tentang si plek hitam ini sebenarnya cuma masalah estetik aja atau sebenarnya akan ada timbul masalah kesehatan sih? Rata-rata masalahnya lebih ke estetik sih, jadi memang mengganggu penampilan. Nah, kalau untuk masalah yang serius, terutama misalnya kalau untuk melasma ya, yang sering dialami wanita itu biasanya tidak berhubungan dengan kelainan misalnya sistemik dari dalam tubuh gitu, enggak. Oke, jadi kalau dilihat ini memang permasalahannya estetik, tapi performa perempuan Iya, secara psikis itu yang mungkin yang akan diserang ya kalau terlalu banyak akhirnya stres dan segala macam. Tapi kalau dari tingkat istilahnya kesehatannya, ada keganasan itu juga tidak ada dari sana. Jadi memang sebaiknya sih dirawat dulu ya dok ya. Dirawat, dicegah, paling tidak makin banyak. Kalau memang sekarang sudah ada flek hitamnya bisa diminimalisir lah kemungkinannya, dan akhirnya kulitnya lebih sehat gitu kan yang diharapkan oleh semua perempuan, bahkan sekarang laki-laki juga sudah lebih aware ya. Dokter terima kasih banyak loh sudah hadir di sini. Ini kayaknya sebenarnya butuh sekitar 5 episode ya untuk flek hitam ini karena masih banyak mungkin yang struggle dengan ini. Kita harapkan semuanya bisa lebih sehat, bisa merawat kulit dengan lebih baik lagi, dan bisa istilahnya nggak ada hal-hal yang merugikan diri sendiri ya. Dokter thank you. Oke pemirsa, sekian perbincangan kita hari ini. Yang mungkin mau lihat lagi boleh loh lihat tayangan kami di YouTube kami di The Eye Family, dan jangan lupa juga untuk download The Eye Plus karena di situ banyak banget tayangan-tayangan unggulan dan inspiratif dari The Eye TV. Akhir kata saya Astia Dika pamit undur diri. Selalu saksikan Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat hanya di The Eye TV jam 10 pagi live untuk Anda. Sampai jumpa.